warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Teman-teman Al-Hidayah yang saya cintai, saya muliakan. Bulan Sya'ban ini bulan yang dilalaikan banyak orang. Ini Nabi yang menyampaikan. Di alam semesta ini nggak ada yang lebih alim dari Nabi Muhammad, nggak ada. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan sesuatu, ya memang kenyataannya begitu. Kenapa? Sebab bulan Sya'ban ini diapit oleh bulan yang sangat luar biasa. Satu, bulan Rajab yang merupakan bulan haram, Isra wal Mi'raj. Bulan diturunkannya perintah sholat. Dan diapit dengan bulan suci Ramadan yang keistimewaannya luar biasa banyak. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal. Ada satu momen yaitu nisfu Sya'ban di mana amalan kita diangkat dan diampuni dosa-dosa kita. Kecuali musyrik wa musyahin, orang yang menyekutukan Allah dan juga orang yang menyimpan dendam. Jadi bulan Sya'ban bukan sekedar tentang ritual, tapi tentang hati kita. Para ulama itu ketika melihat, memperhatikan gerak-gerik manusia, maka mereka menyimpulkan di antara sebab-sebab kenapa terjadi anxiety, kegelisahan, tidak mampunya kita untuk mencapai batas maksimal sebagai hamba Allah, yang menyebabkan akhirnya kita menjadi linglung. Karena orang-orang di barat juga mereka trying to redefine the meaning of self-achievement, self-fulfillment. Mereka berusaha mendefinisikan ulang rasa pemenuhan di dalam hati itu apa sih. Dan researchers yang mayoriti mereka itu non-muslim, mereka sepakat bahwa definisi kebahagiaan itu tidak bisa distandarisasikan dengan media sosial. Kebetulan kami diminta untuk mengasuh pesantren. Pesantren modern Tahfiz Ar-Rahmah. Ada SMPIT, ada SMAIT. Menghabiskan dana pembangunannya 64 miliar. Dan ini dana pribadi dari seorang wanita solehah yang luar biasa. Ibu Hajah Siti Rohayah yang punya Syari Asih. Di pesantren itu kami diminta untuk membina, kebetulan penasehatnya Ustadz Abdul Somad. Untuk akademiknya kami kerjasama dengan Man Insan Cendekia. Artinya dalam waktu 3 tahun kami upayakan anak-anak bisa hafal 30 juz. Kemudian ketika masuk jenjang SMA, secara akademik mereka juga matang. Dan kami sedang dalam proses untuk kerjasama dengan Universitas Al-Azhar. Namun korelasinya adalah ketika berhadapan dengan santri-santri itu, saya selalu menyampaikan begini. Kita harus mendefinisikan makna sukses terlebih dahulu sebelum kita melangkah lebih jauh menghafal Al-Quran ataupun jadi yang terdepan dalam bidang akademik. Ketika kita dihadapkan dengan dua kasus. Satu, seorang laki-laki yang memiliki rumah 4 lantai, basement ada, mobilnya 6, ada istri, ada beberapa anak. Yang satu rumah 1 lantai masih ngontrak mungkin, hanya memiliki 1 mobil, mohon maaf LCGC, motor. Kita bayangkan dulu ini. Dari aspek lahir, kelihatannya yang sukses kita sudah tahu yang mana gitu. Tapi apakah itu kesuksesan? No. No. Karena ketika laki-laki ini masuk ke rumahnya, istrinya memakinya, istrinya mencelanya, anak-anaknya tidak peduli padanya. Yang dipedulikan mereka adalah uang. Sementara
yang rumahnya ngontrak. Ketika pulang ke rumah istrinya baru selesai sholat, anaknya baru selesai ngaji, mereka memeluk suami dan ayahnya sama mengatakan ahlan wa sahlan, senangnya akhirnya ayah sudah pulang. Lantas mereka duduk minum secangkir kopi, teh, dan juga makan biskuit dan bakwan. Lantas terucap dari desanya, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat, segala puji bagi Allah yang dengannya menjadi sempurna segala sesuatu yang baik. Sekarang mari kita tanya. Saya bertanya pada diri saya, Bapak tanya sama diri Bapak. Kira-kira Bapak mau jadi yang mana? Apakah lantas orang yang dagang asongan, dagang cilok, dagang cilor, mereka itu nggak sukses? Bukan artinya kita antipati dengan pembangunan, enggak. Dan kita harus memahami juga bahwa zaman itu semakin mundur, bukan semakin maju. Teknologi maju, akhlak mundur, berarti zaman mundur. Dulu kita nggak pernah masalah dengan namanya teh manis dan biskuit Gabin. Sekarang kita harus latte, kadang-kadang triple shot, harus plain base, harus croissant. Kalau nggak croissant kita nggak mau. Harus Hokkaido cheesecake, whatever it is. Dan itu akhirnya kita gagal menikmati yang sebenarnya perintah Allah pertama kali kepada Nabi Adam itu menikmati. Ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Yang pertama Nabi Adam disuruh stay, eat whatever you want, drink whatever you want, except this tree. Kecuali pohon ini. Jangan. Kenikmatan perintah untuk kita menikmati itu jelas. Jadi kalau kita tidak bisa menikmati hidup kita, there is definitely something wrong with us. Fi syai' ya nih. Ada sesuatu yang rusak di dalam mekanisme kita. Karena Tuhan Allah Azza wa Jalla ini tahu betul tentang diri kita. Mekanisme kita harusnya gimana. Dan jangan pernah merasa bahwa hidup kita nggak sempurna. Kita sempurna apa adanya. Kita sempurna apa adanya. Kalau seandainya kita harus memiliki gedung bertingkat untuk bahagia, bisa dibuktikan ternyata uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang bisa membeli kesenangan, dan kesenangan di dunia sifatnya temporer. Karena kita hidup di dunia untuk meninggalkannya, bukan untuk tinggal di dalamnya. Oke. Dan ini masalah bagi kita yang setiap hari harus ke Gatsu, berjibaku dengan jalan, ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Saya tahu beratnya bapak-bapak, ibu-ibu, perjuangannya seperti apa. Tapi apakah effort ini sepadan? Sudahkah kita ini bahagia? Apakah standar kebahagiaan kita harus punya iPhone 17? Oke. Para ulama itu memperhatikan. Oh, rupanya ada nih mekanisme yang bisa membuat seseorang itu jadi lebih ngerti jalan hidup, mekanisme tubuhnya, itu ternyata ada aturannya. Dan ini something that is so vocational, practical. Ini vokasional, artinya sesuatu yang memang praktek. Ini bukan teori, Pak. Yang akan saya sampaikan bukan teori. Bukan filosofi yang tinggi-tinggi, bukan. Ini sesuatu yang bahkan orang yang gak pernah ngaji dan gak bisa baca Quran pun mungkin bisa bikin ini. Sebegitu mudahnya dan gratisnya solusi yang diberikan oleh Allah. Sang pencipta kita, yang menciptakan kita ini, ngasih solusi. Jadi para ulama itu memperhatikan. Kenapa ada anxiety? Kenapa kita nggak pernah puas sama hidup? Kenapa nggak ada self fulfillment, self achievement? Kok kita bawaannya gelisah? Oke. Sebabnya 4 aja. Dan caranya adalah menghilangkan yang 4 ini dengan menguranginya. 1. Terlalu banyak makan. Terlalu banyak makan. Ini secara medis saja udah nggak beres.
Orang yang terlalu banyak makan itu, Pak, akan mendatangkan potensi banyak penyakit. Tubuhnya akan berat dan akan susah untuk mendengar nasihat, apalagi mendengar Al-Quran. Berat dengar Al-Quran itu. Maka solusi yang pertama adalah puasa. Kalau kita punya teman, mungkin baru hijrah, kita nggak usah nasihatin, kamu harus baca sholawat 1000 kali. Enggak, bukan itu dulu. Yang paling sangat simpel, yang bisa kita contohkan, bukan cuma nasihati dia, adalah kita berpuasa. Qillatut ta'am, menyedikitkan kita makan. Makanya Siti Aisyah mengatakan awalu bid'atin uhditsat ba'da nabi, bid'ah yang pertama kali diadakan setelah nabi itu adalah asyaba', terlalu kenyang. Kalau mereka sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Beb, tapi ada hadis. Ini aja dia ini tambah gemuk nih. Setelah berapa tahun saya nggak datang ke sini, ente tambah gemuk, saya tambah kurus. Kayaknya kita bertukar lifestyle kayaknya nih, ya. Tapi ente masih istiqomah di sini tuh, masya Allah. Ya, istiqomah istri 3 dikontrakin rumah, gitu. Jadi memang faktanya begitu. Saya dulu berat 100 kilo, Pak. Iya, sampai akhirnya masuk rumah sakit apa. Jadi ya, kalau Anda lihat KTP saya dulu kaget. Ini orang yang jadi saksinya. Ya, ini aja saya udah naik lagi, naik 4 kiloan. Jadi memang itulah totoam, ngurangi makan, puasa. Orang puasa itu 1 hari dia puasa karena Allah, bukan Ramadan. 1 hari dia puasa karena Allah, itu dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu ta'ala wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Ini hadis Bukhari Muslim. Dan puasa ini amalan yang membutuhkan zero effort untuk dapat kesempatan pahala. Kenapa? Karena setiap hari kita ngelihat orang makan. Misalkan biasa saya dulu datang ke sini sangunya hukben. Ya. Zaman tahun berapa itu? 2000 berapa itu? Sangunya hukben, biasa dikasih hukben sama ini, Pak Hadat nih, hukben gitu-gitu ya. Kasih hukben. Oke. Tapi karena misalkan ada puasa, Anda ngeliat teman Anda makan dan Anda itu bersyukur dia bisa makan, itu pahala. Dan Anda bersabar untuk tidak makan, Anda dapat pahala. Anda diem aja jadi pahala. Itu orang puasa. Kalau sehari 70 tahun. Kalau Anda puasa saban tahun. Oke. Dan ini efeknya akan menjadi percontohan bagi anak dan istri kita. Anda mau ngewarisin apa, Pak? Anda nggak punya Sahih Bukhari. Anda tidak punya sanad dalam Al-Quran. Tapi Anda bisa mewariskan puasa sama anak Anda. Dan itu sampai hari kiamat berbangkit, Anda dapat transferan pahalanya. That is such great investment. Itu yang namanya investasi. Saya nggak bisa baca Quran fasih, saya nggak bisa ini, tapi saya mewariskan apa? Saya mewariskan puasa sama anak saya. Dan anak Anda akan berkata, bapak saya kerja di Capital Place, tapi di puasa. Ketika kita udah meninggal, apa nggak mau kita dibicarakan di meja makan seperti itu sama anak-anak kita? Mungkin kita bukan manusia yang sempurna, bukan ayah yang sempurna, tapi ada warisan kebaikan yang kita tinggalkan sama mereka, dan itu gratis, 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 segratis-gratisnya. Nanti ada outputnya, karena Allah itu ketika nyuruh kita A, itu nanti ada outputnya, ada rewardnya, reward yang bisa memang kita rasakan. Baik, 2, yang bikin kita sering marah, anxious, itu adalah karena terlalu banyak tidur, nggak pada porsinya. Kalau para ulama sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Ya. Oke, saya juga tukang tidur. Bukannya orang baik juga yang ngomong gini. Nggak enak, Pak. Orang ceramah itu kalau dia ngerasa lebih baik dari yang diceramahin, nggak masuk surga dia. Orang anggap orang lain lebih jelek dari diri dia. Emangnya enak ceramah begini, Pak? Amplopnya tipis, ya. Oh iya, amplopnya tipis, kalau dari dia ini tipis.
Ya, sorga lo, bawah sorga, si ahli sorga nih, insya Allah. Jadi emang bener Pak, nggak enak. Saya jujur nggak enak. Nggak enaknya karena takut gitu. Tapi saya menyampaikan ini untuk diri saya juga gitu. Dan mudah-mudahan mungkin ada manfaatnya. Sedikit tidur. Orang kalau sudah sedikit makan, sedikit tidur. Sedikit tidur tuh ngapain? Sholat malam. Gini Pak, kita kalau tanding sama yang sholatnya 5 kali juga sehari, ya kapan jadi VIP-nya? Kita kalau tanding sama yang rawatib juga, kapan jadi VIP-nya? VIP itu waktu orang lalai, kita enggak, itu VIP. Kapan? Malam. Kapan? Ketika malam Idul Fitri, Idul Adha. Itu ada hadisnya kok. Riwayat Ibnu Abbas. Orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah di malam Idul Fitri Idul Adha, hatinya nggak akan mati di mana hati manusia di hari kiamat nanti mati. Karena takut pada Allah, dia tenang. Artinya pada waktu yang dilalaikan, kita datang. Kalau sekarang kan undangan umum, undangan khusus tiap malam. Ada orang 60 tahun diundang, nggak pernah datang undangan khusus. Kawannya datang. Nah kira-kira yang VIP yang mana? Yang datang. Dan kita nggak bisa sholat lama-lama kalau misalkan sholat berjamaah. Kalau imamnya sholat berjamaah, Pak Haddad kalau gaya tahajud dibawa ke sini, dolim dia. Satu rakaat misalnya baca Yasin selesai. Dolim dia. Tapi tahajud kan bisa. Terus nggak ada orang lihat. Amalan yang paling top kata Imam Ghazali, yang paling nggak ada sesuatu selain Allah. Yang paling clear. Bukan tahajud live. Ya, tahajud live. Bismillahirrahmanirrahim. Likers lumayan. Kok nggak hadir-hadir nih followernya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak hadir-hadir ini. Ya udah ngapain. Udah medsos nggak enak. Jadi orang biasa lebih enak. Emang orang yang ceramah diikutin orang mesti hebat nanti di akhirat? Belum tentu. Yang duduk di sini sekarang sama yang duduk di ujung sono sama yang tiduran belum tentu ya selamat yang duduk. Bisa aja yang tiduran lebih selamat. Apa? Terkenal di foto orang, video hebat, kagak. Orang kita jadi belanja aja susah, ngantri di kasir ada yang minta foto, apa nggak puyeng coba? Kita pengen beli beras Pak, beras, minyak gitu ya. Ada aja orang minta foto. Duduk lagi makan apa, minta foto, ya bagus juga, nggak apa-apa juga. Cuman kan buat hati nggak sehat. Nah obatnya malam. Kayak apa sih kalau Bapak pengen tahu Bapak gimana sama Allah, lihat Bapak malam-malam gimana. Lebih menangin Madrid sama Barcelona, MU yang lagi naik, mana fans MU nih? Ada nggak? Tambah songong aja kayaknya. Hati-hati, orang sombong nggak masuk surga itu. Ya, wah, fans MU lagi naik banget nih soalnya nih. Kacau banget MU. Ya. Nah, saudara, jadi emang malam itulah intinya. Nabi Muhammad itu diangkat jadi nabi nggak pas lagi bagi-bagi MBG Pak. Siang-siang gini lagi bagi-bagi MBG anak sekolah. Nabi Muhammad diangkat jadi nabi itu enggak. Lagi ngabuburit, enggak ada. Malam Pak. Al-Quran turunnya kapan? Siang. Pas lagi makan siang, kagak ada. Malam. Isra Mi'raj kapan? Tengah-tengah bolong gitu buruk datang, turun ke bawah gitu ya. Mana ada? Malam. 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 Hijrah malam. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Malam itu lebih powerful kata Allah. Ya dunia ini gini-gini aja Pak. Bukannya saya nggak mentingin dunia, cuman sampai sebatas apa sih? Tanya deh, sampai sebatas apa sih? Kadang-kadang kalau kita pikir orang yang keadaannya di bawah kita kan banyak Pak. Yang mereka mungkin sebulan di bawah UMR, tapi mereka hidup, mereka bahagia, mereka sholat. Baik, ya. Ini dua, kurangin tidur. Saya tahu berat Pak.
Kalau seandainya Bapak nggak mampu, belum mampu. Jadi prosesnya gini, bukan ngajarin, ampunin saya Pak. Bukan mau ngajarin. Mohon maaf. Sebelum tidur ya udahlah, habis ba'diyah, qobliyah ba'diyah, habis ba'diyah tambahin lagi 2 plus 1 witir udah. Minta maaf, ya Allah maaf, saya kayaknya nggak kuat bangun malam, saya capek cari nafkah. Itu aja bikin dulu. Nanti biarin, let the magic works. Biarin nanti itu akan Allah yang akan kasih, tiba-tiba punya power buat bangun malam sendiri. Itu mah nggak usah dipaksa-paksain. Saya paham Pak, capek Pak kerja di Jaksel ini. Apalagi yang rumahnya di planet lain, Bekasi. Orang Bekasi mana? Itu. Orang Ciledug mana? Menderita juga tuh. Lewat mana aja macet. Orang Bintaro yang kerja di Pertamina, 2,5 jam Pak. Akhirnya rumahnya gede, harus naik apa? Beliau harus naik kereta baru sampai. Saya tahu, paham. Saya bukan dalam posisi yang berhak bangun malam. Kayak orang bener aja saya. Tapi emang kalau emang nggak sanggup, ya udah 2 plus 1 aja pada Isya. Nanti nggak tahu Pak ya, entah 6 bulan, 7 bulan. Nanti Bapak bangun sendiri jam 3. Mungkin Bapak bangun jam 4 dulu. Jam 4 sholat 2 plus 1. Nanti lama-lama setengah 4, 4 plus 1. Nanti lama-lama naik lagi sampai akhirnya 11, 8 plus 3. Dan itu perjumpaan dengan zat yang mencintai Bapak, yang sayang sama Bapak. Dunia ini begini aja. Semakin dikejar kayak bayangan, dikejar, lari. Kita lari, dia ngikut. Itu aja. Planning iya, kerja iya. Tapi sholat malam jangan tinggal. Hati-hati Pak. Kalau kita nggak pernah sholat malam, kita diundang tiap malam tuh. Hal minta ibin fa'atubu alih. Mau tobat silakan. Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Mau minta ampun silakan. Hal min sa'irin fa'utiyahu. Ada yang mau minta silakan. Yang ketiga qillatul kalam, sedikit bicara. Kalau saya nih sedikit-sedikit bicara gitu. Ini warisan Pak, warisan Bapak buat anak-anak Bapak. Warisan seorang ayah yang akan bertahan sampai Bapak meninggal, selesai meninggal, berjalan terus. Sedikit bicara. Baca Quran. Minimal sehari bacalah 1 halaman. Gak kuat 1 halaman, setengah. Gak kuat setengah, 1 ayat baca aja Pak, lihat. Kalau bisa baca terjemahnya, renungkan. Mana fa'al qalba mithru uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Tidak ada sesuatu yang bisa memberikan Bapak manfaat hati Bapak, kata Ibnu Athaillah. Gak ada satu apapun. Melainkan Bapak uzlah, mengosongkan diri dari pikiran manusia dan lain sebagainya. Kosongin. Semakin terkenal tuh semakin susah. Makanya orang-orang terkenal itu tirakatnya harus hebat. Seperti Habib Umar, Syekh Ali Jum'ah. Itu orang terkenal, orang-orang hebat. Tapi mereka tidak disibukkan dengan media sosial gitu. Nah, kalau sudah sedikit bicara, nanti yang terakhir sedikit bergaul dengan manusia. Ketika Bapak sudah bisa qillatu ta'am, sedikit makan dengan puasa, qillatun yang sedikit tidur, Bapak banyak ibadah, qillatul kalam, sedikit ngomong, banyak zikir, qillatu mukhalatatil anam, ngurangin lah nongkrong yang gak jelas. Kalau perkumpulan seperti ini harus sering Pak. Duduklah di majelis ilmu itu. Kata Nabi kan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melewati taman surga, mampir. Majelis zikir, majelis duduk. Kita semua pengen kembali pada Allah. Duduk. 4 hal ini akan ada output, menciptakan manusia yang punya 2 kualitas. Yang pertama, kita akan jadi lebih less judgmental. Kita akan jadi kurang menghakimi orang. Kurang ngerasa lebih baik, ngerasa lebih sempurna, ngerasa lebih taat. Dan yang kedua, perlahan-lahan Bapak akan tidak punya lagi rasa sedih dan rasa takut. Alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bapak tidak punya sedih, kenapa? Bapak bersama Allah. Bapak tidak punya takut karena Bapak juga bersama Allah. Bapak sadar meskipun kita orang yang banyak dosa, Allah itu Maha Pengampun.
bahru judika malian judlana bil ghufran. Sungguhnya lautan ampunanmu itu luas. Basuhlah kami dengan lautan ampunanmu ya Allah. Dan tidak punya rasa sedih atas masa lalu itu. Gak punya rasa takut akan masa depan. Jadi step pertamanya apa? Puasa. Jangan nunggu Ramadan, karena ini urusan kita dengan Allah. Seberat apapun Pak. Kalau nanti batal, nyesel, tobat, minta ampun. Karena tobat ini gak mesti dari yang haram. Minta ampun, saya gak puasa ya Allah, saya salah puasa. Kadang-kadang ada seorang suami, dia kesian sama istrinya. Istrinya gak puasa. Dia ajak istrinya makan ke restoran yang enak. Terus istrinya minta maaf makan. Laki-laki itu bilang, gak usah minta maaf. Saya senang melihat kamu makan. Saya bahagia melihat istri saya makan. Makanlah yang enak. Tak apa. Ini satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Seandainya iman itu bisa dibeli dengan uang, pasti orang yang paling kaya lah yang paling beriman. Maka silakan puasa, silakan sholat malam, penuhi undangan Tuhan untuk kita. Nikmatilah sisa umur kita ini Pak, dengan apa yang Allah berikan pada kita ini cukup insyaallah untuk sampai kita kepada Allah SWT. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ampunlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, semua guru-guru kami, semua sahabat-sahabat kami, istri suami kami, anak-anak kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jagalah Masjid Al-Hidayah ya Allah. Jagalah semua jamaahnya, muliakanlah mereka, kabulkanlah semua hajat mereka, senangkanlah mereka dunia akhirat, cukupkanlah mereka untuk beribadah ya Allah. Hajikanlah mereka, umrohkanlah mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikanlah mereka kendaraan yang layak, berikanlah mereka uang yang banyak, agar mereka dapat selalu bersyukur padamu ya Allah. Jadikanlah mereka hamba-hambamu yang sehat, afiat lahir dan batin, dan matikanlah mereka semua kami sebelum husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Enggak usah tanya jawab Pak, enggak ada yang perlu ditanyain, enggak ada yang perlu dijawab. Enggak usah bangun juga, saya bukan mayat. Ya, kecuali saya mayat berdiri dah, ya. Selamat istirahat. Boleh dipakai tidur di sini masjid? Boleh kan? Lu jangan usir-usirin, terus tidur suruh luar lagi lu. Jangan padat ya. Boleh ya. Ya udah, makasih Pak. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.